Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi tentang perkembangan dan situasi terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan di dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan melihat sebuah informasi. Jadi hari ini Cardano sedang melakukan persiapan untuk melakukan pergerakan selanjutnya setelah Cardano berhasil menghadang dan menghancurkan para hacker yang melakukan serangan terhadap jaringan blockchain Cardano, teman-teman. Bahkan di sini dengan kalimat yang agak menyindir, Charles Hoskinson sebagai founder atau pendiri dari Cardano membuat postingan di dalam akun Twitternya. Dia menyatakan bahwa para penyerang bukan hanya tidak berhasil menghancurkan Cardano, tetapi malah dana yang mereka habiskan itu malah disedot oleh tim keamanan atau tim security dari Cardano. Jadi para scammer atau hacker itu malah mereka menyerang menggunakan koin ADA atau koin Cardano, tetapi serangan gagal, malah koin adanya malah disikat, diambil oleh security yang dimiliki oleh jaringan blockchain Cardano, teman-teman. Nah, kemudian langkah selanjutnya dari Cardano, ini ada sebuah informasi positif dari Bitcoinist, sebuah media online yang menjadi rujukan juga bagi para trader maupun investor yang bermain di dunia kripto. Ini ada sebuah informasi positif bahwa komunitas Cardano ini telah menyelesaikan pemungutan suara penting untuk berdirinya komite konstitusi baru, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di dalam laporan media ini, komunitas Cardano telah berhasil menyelesaikan proses pemungutan suara untuk anggota awal Komite Konstitusi Sementara atau ICC, teman-teman. Jadi komite ini bertugas untuk menegakkan konstitusi sementara dan mengawasi keputusan awal tata kelola on-chain di blockchain Cardano, teman-teman. Jadi kalau sebenarnya untuk Cardano mungkin selama ini dianggap adalah sebuah blockchain terpusat, tetapi dengan adanya konstitusi baru ini pengembangan Cardano oleh Charles Hoskinson sebagai pendiri Cardano ini akan diserahkan sepenuhnya kepada komunitas, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini ada total kurang lebih 21 calon atau kandidat mewakili spektrum luas komunitas mengajukan diri untuk posisi di ICC. Jadi proses pemilihan ini melihat adanya keterlibatan yang signifikan dengan lebih dari 455 juta token ADA itu dipertaruhkan, teman-teman, dan juga ada kurang lebih ada suara unik yang diberikan sebesar 1.947 suara. Jadi anggota komunitas berpartisipasi dalam sistem pemungutan suara terbuka dengan pilihan peringkat untuk memilih 3 wakil teratas yang mereka miliki. Kemudian komite yang terpilih ini meliputi beberapa bagian, teman-teman. Ini ada yang bagian Cardano Atlantic Council. Ini menerima jumlah suara tertinggi, mengamankan sekitar 51,4% suara dengan total ini ada sekitar 232, ini mungkin billion angka, teman. Jadi Loveless ini adalah unit terkecil dari Cardano atau dari koin ADA. Jadi pada intinya adalah Cardano Atlantic Council ini menerima jumlah suara tertinggi sebesar 51,4%. Jadi dewan ini terdiri dari 6 anggota dari berbagai latar belakang, termasuk Adam Dean dan Jennifer Brito dari Amerika Serikat, kemudian Beatrice Anihiri dari Norwegia, kemudian dari Kanada, Brazil, dan dari Amerika lagi, teman-teman. Kemudian komite yang selanjutnya adalah Cardano Japan, ini mewakili wilayah Jepang.
terdiri dari semua anggota Jepang, yaitu Seira Yun, Susuke Wakuda. Intinya untuk wilayah Jepang ini mendapatkan perolehan suara sebesar 18,7% suara, teman-teman. Kemudian untuk wilayah Eastern Cardinal Council, ini sebuah grup multinasional, ini mewakili wilayah Selandia Baru, Australia, Korea Selatan, Vietnam, dan juga dari Jepang menerima 10,3% suara, teman-teman. Kemudian di sini juga ada posisi anggota pengganti yang dipegang oleh Mauro Agustin dari Argentina, kemudian ada dari Uni Emirat Arab dan juga Amerika Serikat. Jadi kalau kita lihat di sini untuk komunitas Cardano ternyata sudah tersebar luas di seluruh dunia, teman-teman, dan masing-masing mereka memiliki suara untuk menentukan arah dari blockchain Cardano ke depan. Jadi ini adalah sebuah hal yang luar biasa, di mana kalau mungkin selama ini kita meyakini bahwa Cardano ini dikendalikan oleh Charles Hoskinson, tetapi dengan adanya konstitusi yang baru ini, maka Charles Hoskinson sebagai pendiri dari atau founder dari blockchain Cardano ini menyerahkan semuanya kepada komunitas Cardano untuk mengelola bagaimana bagusnya Cardano ke depan, untuk mau diapakan itu semua diserahkan kepada komunitas, teman-teman. Nah, dengan adanya informasi positif ini, kita akan cek harga Cardano secara real time. Untuk Cardano hari ini mengalami kenaikan dalam satu hari terakhir sebesar 1,78%, diperdagangkan di angka 0,3945 US dollar per satu token Cardano, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat kapitalisasi pasarnya mengalami peningkatan di angka 1,78%. Hari ini menempati peringkat ke-10 dengan nilai total kapital sebesar 14,1 miliar US dollar, teman-teman. Dan yang luar biasanya, dalam 24 jam terakhir terjadi peningkatan volume transaksi sebesar 27%. Jadi dalam 24 jam terakhir terjadi transaksi jual beli Cardano di angka 335 juta US dollar, teman-teman. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian token Cardano pada hari ini? Kali lagi saya ingatkan teman-teman bahwa saya bukan penasihat keuangan, jadi bagi teman-teman yang ingin melakukan pembelian atau penjualan token Cardano, silakan lakukan DIOR dan lakukan investigasi secara pribadi, karena uang Anda adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Jadi di sini kita hanya saling sharing, berbagi informasi tentang token Cardano, teman-teman. Kalau kita melihat di time frame daily atau D1, ini pada tanggal 12 Mei 2024 terjadi dead cross, di mana MA50 garis merah ini memotong MA200 ke bawah, teman-teman. Ini berarti adalah trennya tren turun, dan kita tidak tahu sampai seberapa kedalamannya. Namun walaupun beritanya positif, belum ada pergerakan golden cross, teman-teman. Dan saya tidak akan masuk membeli Cardano walaupun infonya positif, karena secara indikator ini trennya masih tren turun. Saya akan masuk melakukan pembelian Cardano apabila MA50 atau garis merah ini kembali memotong MA200 ke atas atau terjadi golden cross. Jadi pada saat terjadi golden cross itulah saya akan masuk untuk membeli Cardano. Untuk sementara ini saya tidak akan masuk untuk melakukan pembelian token Cardano. Oke teman-teman, demikian update informasi tentang Cardano. Semoga bermanfaat terutama bagi para Cardano Army. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.